Selamat datang di The Filter Kretek, di mana kita tidak hanya membuka halaman-halaman buku, tapi juga membuka pintu-pintu pemikiran, menyaring ide-ide besar dari dunia filsafat, dan kisah-kisah percintaan yang penuh makna. Jadi siapkan dirimu, ambil secangkir kopi atau teh, dan mari kita mulai perjalanan intelektual dan emosional ini bersama-sama, antara aku dan kamu. Yuk kita mulai, dan jangan lupa komen dan subscribe, oke? Apa yang menjadi tujuan akhir dalam hidup manusia? Sebuah pertanyaan yang terus bergema sepanjang sejarah peradaban. Aristoteles, filsuf besar dari Yunani kuno, menjawabnya dengan satu kata, eudaimonia. Sebuah istilah Yunani yang berarti kebahagiaan, atau lebih tepatnya hidup yang bermakna dan berkembang sepenuhnya. Bagi Aristoteles, segala sesuatu memiliki tujuan. Sebilah pisau bertujuan untuk memotong, sebuah mata bertujuan untuk melihat. Maka, apakah tujuan manusia? Ia menyimpulkan tujuan manusia adalah hidup dengan baik. Hidup yang dipenuhi dengan kebajikan. Kebahagiaan sejati bukanlah kesenangan sesaat, bukan pula kekayaan atau kehormatan, melainkan aktivitas jiwa yang selaras dengan kebajikan. Aristoteles memperkenalkan konsep yang kini dikenal sebagai Doctrine of the Mean, doktrin jalan tengah. Kebajikan menurutnya adalah keadaan antara dua ekstrem. Keberanian misalnya berada di antara ketakutan dan kebodohan nekat. Kedermawanan berada di antara kemurahan hati yang sembrono dan kekikiran. Kebajikan bukanlah sesuatu yang kita miliki sejak lahir. Ia adalah hasil latihan. Seperti seseorang menjadi pemain musik yang baik dengan berlatih, kita pun menjadi baik dengan melakukan tindakan yang baik berulang kali. Aristoteles mengingatkan kita bahwa kebajikan bukan hanya pengetahuan, melainkan kebiasaan. Dan kebiasaan membentuk karakter. Dalam kerangka pemikiran Aristoteles, kebebasan kehendak adalah dasar dari moralitas. Ia mengajukan bahwa manusia adalah makhluk yang mampu membuat keputusan secara sadar dan oleh karena itu bertanggung jawab atas pilihannya. Setiap tindakan manusia, kata Aristoteles, dapat dikategorikan sebagai sukarela atau tidak sukarela. Tindakan sukarela adalah tindakan yang dilakukan dengan pengetahuan dan tanpa paksaan. Ini adalah inti dari tanggung jawab etis. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Jika kita tahu apa yang kita lakukan dan memilih untuk melakukannya, maka kita bertanggung jawab atas akibatnya. Sebaliknya, tindakan yang tidak sukarela terjadi karena ketidaktahuan atau paksaan. Namun, bahkan dalam ketidaktahuan ada nuansa. Jika seseorang tidak tahu karena lalai untuk mencari tahu, ia tetap memikul tanggung jawab. Pengetahuan dan kehendak tidak bisa dipisahkan dalam penilaian moral. Aristoteles kemudian menjelaskan konsep prohairesis, yaitu kehendak pilihan atau pilihan yang disengaja. Ini berbeda dari keinginan biasa. Pilihan etis lahir dari pertimbangan rasional tentang apa yang benar untuk dilakukan dalam situasi tertentu. Ini berarti etika tidak hanya soal perasaan atau dorongan sesaat, tetapi soal keputusan yang lahir dari pertimbangan bijaksana. Pilihan bagi Aristoteles adalah tindakan yang lahir dari kehendak yang telah dibentuk oleh karakter dan kebiasaan. Maka karakter bukan hanya hasil dari tindakan, tetapi juga landasan bagi tindakan yang akan datang. Dengan demikian, seseorang menjadi baik bukan hanya karena tahu apa yang baik, melainkan karena ia terbiasa memilih yang baik. Dan sebaliknya, keburukan moral lahir dari kebiasaan memilih dengan cara yang keliru. Etika, pada akhirnya, adalah tentang memperkuat kehendak melalui latihan kebajikan. Dalam dunia modern yang sering mengaburkan batas antara tanggung jawab dan pengaruh eksternal, gagasan Aristoteles menjadi relevan kembali. Ia menekankan bahwa kendati kita hidup dalam kondisi tertentu yang tidak kita pilih, namun respons kita terhadap kondisi itulah yang menentukan kualitas moral kita. Ia juga mengajak kita untuk tidak menyalahkan takdir
atau lingkungan semata. Karena dalam diri setiap manusia ada kekuatan untuk memilih, dan dalam setiap pilihan tersembunyi potensi untuk menjadi lebih baik atau lebih buruk. Aristoteles membedakan dua jenis kebajikan, kebajikan moral dan kebajikan intelektual. Kebajikan moral berkaitan dengan perasaan dan tindakan seperti keberanian, keadilan, dan kesederhanaan. Ini berkembang lewat pembiasaan. Sementara itu, kebajikan intelektual berkembang melalui pengajaran dan pembelajaran. Ini mencakup kebijaksanaan praktis, phronesis, pengetahuan ilmiah, epistem, dan pemahaman filsafat tertinggi, sophia. Keduanya bekerja bersama. Kebajikan moral membimbing tindakan, sedangkan kebajikan intelektual membimbing pikiran. Di bagian tengah Nicomachean Ethics, Aristoteles berbicara panjang tentang persahabatan. Baginya persahabatan adalah kebutuhan yang tak tergantikan. Manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup, dan terlebih lagi hidup dengan baik, tanpa hubungan yang bermakna dengan orang lain. Aristoteles membedakan 3 jenis persahabatan. Persahabatan karena kegunaan persahabatan, karena kesenangan persahabatan, karena kebaikan yang tertinggi adalah persahabatan karena kebaikan. Dua orang yang saling menginginkan kebaikan bagi satu sama lain demi dirinya sendiri. Dalam persahabatan sejati, karakter kita diuji dan diperkuat. Keadilan, menurut Aristoteles, adalah kebajikan yang paling sempurna karena ia berkaitan dengan orang lain. Seseorang yang adil adalah seseorang yang bertindak dengan benar terhadap sesamanya. Ia membedakan antara keadilan distributif, bagaimana sumber daya dibagi secara adil, dan keadilan korektif, bagaimana kesalahan diperbaiki. Tanpa keadilan, masyarakat tidak bisa hidup damai. Maka etika dan politik bagi Aristoteles adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya bertujuan pada eudaimonia kolektif. Meski kebajikan moral penting, Aristoteles menyatakan bahwa kehidupan terbaik adalah kehidupan kontemplatif, hidup dalam perenungan kebenaran. Kegiatan berpikir bagi manusia adalah bentuk tertinggi dari kebahagiaan karena ia paling sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk rasional. Dalam kontemplasi, manusia bersatu dengan apa yang ilahi, menggapai bentuk tertinggi dari eudaimonia. Ini bukan berarti menarik diri dari dunia, tetapi menjalani hidup dengan kedalaman, kebijaksanaan, dan kesadaran penuh. Aristoteles tidak menulis etika hanya untuk filsuf. Ia menulisnya untuk kita semua, untuk siapapun yang bertanya, bagaimana seharusnya aku hidup? Etika adalah seni hidup. Ia mengajak kita untuk menjadi pengrajin kehidupan kita sendiri, untuk memilih tindakan yang baik, membangun kebiasaan mulia, mencintai kebajikan, dan mengembangkan pikiran kita. Dalam dunia yang penuh godaan untuk hidup secara reaktif, kita diundang untuk hidup secara reflektif. Untuk tidak hanya mengejar kesenangan, tetapi membentuk karakter. Untuk tidak hanya menjadi, tetapi menjadi baik. Dan pada akhirnya, bagi Aristoteles, menjadi manusia yang baik, itulah kebahagiaan sejati. Dalam denting waktu yang terus berdetak, kita semua sedang berjalan menuju akhir hidup. Pertanyaannya bukan hanya kapan kita sampai, tetapi siapa kita ketika sampai di sana. Aristoteles telah menunjukkan jalannya, hidup yang dijalani dengan kebajikan, dalam kebijaksanaan, dengan hati yang terarah pada kebaikan. Itulah hidup yang pantas bagi manusia.